Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita sering merasa susah. Di satu sisi mungkin ada sahabat kita, keluarga kita yang hidupnya senang. Kenapa? Ada perbedaan. Di sini perasaan kita ada yang merasa susah, ada juga yang merasa senang. Dari sudut mana sahabat kita, sahabat YouTube memandang? Tentu selaku kita manusia, memandang segala sesuatu itu dan kesenangan berupa harta, popularitas, kekuasaan, dan wanita. Sehingga kalau itu semua sudah terpenuhi di dalam hidup ini, kita merasa hidup ini senang. Padahal tidak. Untuk ukuran agama, hidup itu bukan dengan ukuran harta. Dengan ukuran agama, hidup itu akan merasa senang kalau kita mendapat redha dan rahmat Allah. Kenapa kita merasa hidup ini susah? Padahal mulai dari saya akil balik sampai umur saya sudah 57 jalan ini, saya belum pernah mengenal kata-kata susah. Karena bagi saya susah itu karena nafsu. Andai kata saya makan dengan nasi putih, dengan sayur tanpa lauk, saya merasa senang. Saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena saya menikmati bahwa inilah rezeki yang diberikan Allah kepada diriku. Menandakan saya ini ada makhluknya. Dia cukupi kebutuhanku. Kebutuhan hal apa? Untuk kebutuhan jasmaniku, yaitu makanan, berupa makanan. Nah, di nafsu inilah makanya menimbulkan perbedaan. Ada yang senang, ada yang susah. Coba kalau kita itu bisa mengendalikan nafsu. Dengan cara bagaimana? Perbanyak ingat akan kematian. Sekali lagi, perbanyak mengingat akan kematian yang datang suatu saat, entah kapan datangnya. Apakah malam ini? Apakah besok? Apakah seminggu lagi? Sebulan lagi? Setahun lagi? Kita nggak tahu. Apakah di bulan Ramadan yang akan datang kita masih hidup? Kita lihat saudara-saudara kita yang bulan puasa tahun lalu masih bersama kita. Sekarang tahun ini, puasa ini tidak bersama kita lagi. Nah, jadi susah dan senang ini hanya dibedakan oleh nafsu. Nafsu dan nafsu. Nafsu ingin lebih dari orang lain. Nafsu ingin dihormati orang lain. Nafsu ingin supaya kita disegani orang lain. Padahal di mata Allah itu semua tidak berlaku. Itu hanya berlaku di mata manusia. Di mata Allah yang berlaku adalah ketakwaan, keimanan. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan dilihat oleh Allah. Maka kita akan dicukupi semua kebutuhan kita. Jangan kita hidup seperti Doraemon. Nah, gimana ada kartun Doraemon itu? Ingat, sahabat-sahabat YouTube. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Itu mewakili daripada kita sebagai manusia. Ingin dan ingin lebih dan lebih. Padahal sesukses apapun manusia di dunia ini, sebanyak apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun kekuasaan yang dia miliki, dia akan akhiri dengan satu kalimat, kematian, meninggal dunia. Setenar apapun manusia di dunia ini akan mengakhiri hidupnya yang disebut dengan menghadapi sakaratul maut. Jadi kesuksesan di dunia ini bukan karena banyaknya harta. Tapi kesuksesan di dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah umatku yang beruntung di dunia ini adalah di akhir kalamnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, itulah umatku yang beruntung. Nah, jadi kehidupan ini selalu mempunyai dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Sisi malam, sisi siang. Sisi gelap, sisi terang. Itulah kehidupan. Ada senang, ada susah. Ada ketawa, ada tangisan. Sebenarnya itu hanya permainan-permainan di dunia ini. Permainan apa itu? Permainan nafsu. Ingin lebih, lebih, dan lebih. Tanpa pernah merasakan syukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Yang pada suatu saat kita akan akhiri. Allah sudah mengasihkan contoh-contoh semua di dalam Al-Quran. Qarun, orang yang paling kaya di dunia ini. Yang hartanya itu, yang gudang hartanya itu dipikul oleh orang-orang kuat. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak yang memikulnya. Tapi kenyataannya di akhir kalamnya hancur. Dapat laknat dari Allah. Semua hartanya termasuk pengikut-pengikutnya masuk ke dalam dunia ini. Masuk ke dalam perut bumi ini. Sehingga orang kalau mencari harta, menggali ke sana kemari, disebut harta Qarun. Cobalah kita ingat-ingat kembali saudaraku. Bahwa kehidupan dunia ini sesukses apapun, sepopuler apapun yang sahabat miliki, satu saat akan sahabat akhiri. Dengan satu kalimat, kematian, meninggal dunia. Meninggal dunia itu artinya kita meninggalkan dunia ini. Jasad kita terbujur kaku. Kalau kita Islam, kita akan dikain kapani, akan disolatkan. Yang tadinya kita bisa solat, akhirnya kita disolatkan. Akhirnya kita dimasukkan dalam kubur. Sendirian. Tiada kawan, tiada sahabat, tiada istri, tiada anak. Kita kembali kepada asal. Lahir sendiri, mengakhiri kehidupan di dunia ini pun sendiri. Coba renungkan dan pikirkan bahwa kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang semu, yang satu saat akan kita akhiri. Kesenangan yang abadi adalah kesenangan hidup setelah kematian. Dalam hidup mendapatkan rahmat dan redha Allah. Jadi begitulah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga dalam channel saya ini, Renungan Hidup, memang saya sudah lama tidak mengupload video karena kesibukan juga. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat YouTube yang menanti-nantikan video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua sehingga menimbulkan ketentraman di dunia ini, tidak menimbulkan keresahan lagi, tidak ada galau lagi, karena kita satu ucapan ada rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi begitulah sahabat, akhirul kalam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.